Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pada pagi hari ini, Pak Aden akan menjelaskan tentang materi pola gerak dominan dalam senam. Ya, kemudian dalam pola gerak dominan itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian pola gerak dominan. Kedua, pola gerak statis. Ketiga, pola gerak dinamis. Dan keempat, hubungan pola gerak dengan senam lantai. Ya, selanjutnya pola gerak dominan dalam senam merupakan dasar atau landasan untuk semua keterampilan gerak senam yang lebih sulit. Belajar senam bagi anak sekolah dasar haruslah didasari melalui belajar keterampilan pola gerak dominan terlebih dahulu, supaya dengan menguasai pola gerak yang dominan terlebih dahulu, diharapkan anak memiliki gerak dasar yang kuat untuk pengembangan senam yang sesungguhnya dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi. Di sini ada macam-macam pola gerak dominan. Itu macam-macam pola gerak dominan dalam senam dibedakan dari olahraga lainnya oleh seperangkat pola gerak dominan yang sangat unik. Kesemua pola gerak dominan itu adalah yang pertama landing atau pendaratan, kedua static position atau posisi-posisi yang statis, ketiga gerak berpindah tempat, keempat swing atau ayunan, kelima putaran, keenam tolakan, yang ketujuh layangan atau ketinggian. Pengertian pola gerak dasar dominan itu adalah pola gerak yang mendasari terbentuknya suatu keterampilan sehingga perannya dianggap dominan. Di sini pola gerak dominan terbagi menjadi 2. Yang pertama, pola gerak dasar statis dan pola gerak dasar dinamis. Apakah pola gerak dasar statis? Pola gerak dasar statis adalah gerakan yang dilakukan tidak dalam posisi bergerak atau diam. Kemudian pola gerak dasar dinamis yaitu pola gerak yang gerakannya dilakukan dengan posisi bergerak atau berpindah tempat. Macam pola gerak dominan yaitu yang statis ada bertumpu dengan tangan dan lengan depan, lengan belakang, lengan samping, kemudian bergantung, kemudian sikap kapal terbang, dan berdiri dengan salah satu kaki. Kemudian macam pola gerak dominan dinamis yaitu menolak, mengayun, melayang di udara, berputar, mendarat, yang dilakukan dalam aktivitas senam. Kemudian berikut contoh gerakan statis maupun dinamis. Untuk contoh gerakan statis yaitu pergerakan otot, kemudian gerakan memutar pinggang, mengangkat kaki ke belakang, mengangkat kaki ke depan, memutar-mutar leher. Kemudian kalau untuk contoh gerakan dinamis yaitu menggerakkan kepala ke samping kanan dan samping kiri, menggerakkan tangan ke samping kanan dan ke samping kiri, melakukan gerakan kombinasi, lari di tempat, jalan di tempat, berjalan menghadap serong kanan, serong depan, serong kiri, seperti itu. Kemudian ini merupakan hubungan pola gerakan dengan senam lantai. Tapi sebelum itu Pak Aden akan menjelaskan senam, pengertian dari senam. Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik yang teratur. Di sini
dalam senam itu ada beberapa macam, tapi yang sering diajarkan di sekolah-sekolah itu adalah senam lantai dan senam irama. Nah, kemudian senam lantai. Senam lantai itu pengertiannya adalah salah satu bagian dari rumpun senam yang gerakannya dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras, boleh karpet juga boleh. Nah, berikut adalah macam-macam gerak senam lantai. Ya, ada sikap lilin, tadi ada menggerakkan badan, posisi tapi masih beralaskan lantai. Kemudian berikut macam-macam alat yang dapat digunakan dalam mempelajari pola gerak. Nah, untuk macam-macam alat yang dapat digunakan dalam pola gerak statis dan dinamis, yaitu ada matras, lantai, palang tunggal, palang sejajar. Kemudian macam gerak dominan dalam senam lantai yaitu statis, gerakan mendarat, gerakan menolak atau melakukan tolakan, atau gerakan putaran tangan, putaran kaki. Ya, mungkin dari Pak Aden cukup sekian untuk materi yang bisa Pak Aden sampaikan. Nanti kalian pelajari materi tersebut di rumah. Kalau sudah, nanti kalian bisa mencatatnya di buku catatan kalian supaya apa yang nanti Pak Aden jelaskan bisa kalian pelajari di rumah berulang-ulang. Mungkin cukup sekian dari Pak Aden. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.